engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada orang-orang hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bahas ya informasi-informasi yang penting penting untuk diketahui oleh para sahabat dimanapun berada tentang masalah-masalah akhir zaman, tanda-tanda kiamat, sehingga kita semua bisa selamat di akhir zaman ini. Baiklah sahabat dimanapun berada, tidak panjang kita buka saja majelis ini dengan satu topik yang barangkali cukup menarik, yang barangkali mungkin sahabat pun bertanya-tanya, yaitu tentang petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi. Petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi. Barangkali sahabat bertanya-tanya, kita sering mengucapkan Imam Mahdi, imam yang diberi petunjuk. Sebenarnya petunjuk yang dimaksud itu petunjuk seperti apa? Petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi itu seperti apa? Bahkan seringkali kebanyakan umat Islam salah memahami bahwa dengan munculnya sosok Imam Mahdi, semua urusannya langsung seketika berubah menjadi kebaikan. Ketika muncul nanti Imam Mahdi, seketika semua kezaliman akan sirna. Banyak yang berpikir demikian. Apakah sahabat termasuk dalam apakah sahabat juga berpikiran seperti itu? Apakah tiba-tiba ketika muncul Imam Mahdi, keadilan akan tegak di muka bumi dengan sendirinya? Lalu apa sebenarnya petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang melatar belakangi apa yang menjadi alasan sehingga imam akhir zaman ini digelari dengan imam yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah kita akan mencoba menjawab Kita mencoba mencari jawaban. Kita mencoba untuk mengikuti petunjuk-petunjuk atau mengikuti kita akan mencoba mencari hingga kita menemukan satu keyakinan hati bahwa inilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk hingga bisa berjumpa, membaiat dan menolong Imam Mahdi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan mukmin, muslim, dan juga syahid fisabilillah di zaman khilafah al-Hamidah Junubullah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pembahasan ini, petunjuk yang dibawa oleh Mahdi. Petunjuk seperti apa? Petunjuk seperti apa? Jika kita melihat kalimat petunjuk dalam Al-Quran, petunjuk dalam Al-Quran, artinya kata-kata petunjuk dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Yang pada intinya merujuk pada satu kesimpulan bahwa petunjuk itu
akan mengantarkan kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita gambarkan kemarin, hingga kita bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba bisa kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk. Inilah petunjuk jalan yang lurus. Di mana di sini ada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Permasalahannya, kenapa imam akhir zaman itu diberi gelar petunjuk? Sahabat dirahmati Allah, kita sering mendengar bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan pembagian fase-fase umat Islam. Itu yang pertama, fase kenabian. Satakun nubuwatu fikum masyaallah an takun. Summa yarfa'uha Allah bi sya'an yarfa'aha. Kenabian, kemudian menurunkan khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian menurunkan Ramadan, kemudian menurunkan muasa yang Jabrian. Mana Jabrian? Yang terakhir adalah masa kembali pada masa khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, oke teman-teman semua, masa kenabian dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khilafah Rasyidin, khalifah. Kemudian berikutnya masih juga disebut dengan khalifah dan sultan. Kemudian di sini ada raja, ada presiden, macam-macam, beda-beda negara. Di sini akan kembali pada khilafah ala minhajin nubuwah. Khalifah Al-Mahdi. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk dalam Al-Quran itu maknanya adalah jalan yang lurus. Petunjuk itu akan menuntun hamba menuju jalan yang lurus. Maka hamba ini membutuhkan sosok-sosok, membutuhkan sosok-sosok pemimpin, pemandu, di mana para hamba Allah ini senantiasa berada di jalan yang lurus hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sepanjang sepanjang masa ini, setan tidak berhenti, tidak henti-hentinya menyesatkan manusia, menyesatkan hamba. Dibuatnya jalan ke kanan, ke kiri, hingga banyak manusia, hamba-hamba Allah yang tersesat hingga masuk ke neraka. Maka dibutuhkanlah sosok-sosok nabi yang memimpin, mengembalikan mereka yang tersesat. Disebutlah sosok-sosok utusan Allah, Rasul, yang akan menemukan mereka yang tersesat. Maka Allah bangkitkan di setiap 100 tahun
para mujaddid, baharu umat yang akan membawa hamba kepada jalan yang lurus kembali, ya, mengembalikan. Nah, Rasulullah telah menjanjikan di akhir zaman akan muncul sosok Imam Mahdi. Yang terakhir itu Imam Mahdi Al-Mahdi yang akan menarik manusia dari kesesatan, ya, dari ketidakjelasan nasibnya menuju petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menarik manusia ke jalan yang lurus. Begitulah petunjuk yang dibawa Imam Mahdi. Masih bingung juga petunjuknya seperti apa? Petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah petunjuk. Loh, berarti Imam Mahdi itu harus paham Quran dong. Ya. Semoga yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, ya, yang kemudian bertanya-tanya, apakah Imam Mahdi itu juga nanti hafal Quran? Apakah Imam Mahdi itu nanti juga orang yang hafal hadis? Atau seperti apa Imam Mahdi itu nanti? Ya, sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita kembali kepada dalil, maka sepanjang saya belajar tentang masalah akhir zaman, saya belum mendapati satu hadis pun yang membahas sangat detail bagaimana keilmuan Imam Mahdi. Saya belum mendapati suatu dalil dari hadis yang menjelaskan ciri-ciri keilmuan dan menggambarkan keilmuan Imam Mahdi. Saya juga tidak mendapati di dalam hadis, saya belum mendapatkan satu hadis yang memberikan gambaran tentang wawasan agama Imam Mahdi. Yang saya dapatkan dalam hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu bahwa Imam Mahdi itu memiliki ciri-ciri fisik, memiliki ciri-ciri jasmani, bahkan namanya itu juga seperti Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah juga menjelaskan asal-muasalnya, keturunan Rasulullah SAW. Dan beliau juga menjelaskan apa yang akan dilakukan ketika beliau memimpin umat Islam, ketika dia menjabat sebagai imam kaum muslimin. Yamla'ul ardo qistan wa adlan kama muliat min qablu dhulman wa jawran. Kata Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi itu nanti tugasnya akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesesamaan, keadilan, keseimbangan. Maka inilah yang kemudian harusnya menjadi petunjuk bagi kita untuk mencari sosok Imam Mahdi. Petunjuk seperti apa yang dia bawa? Al-Quran. Apakah dia harus hafal Quran? Tidak ada dalilnya bahwa dia harus hafal Quran. Tetapi yang jelas dia akan membalikan manusia dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang lurus, dan akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana dunia sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Jadi inilah petunjuk yang pertama, petunjuk pertama yang harus kita kenali daripada Imam Mahdi. Walaupun nanti ketika kita bertemu dengan sosok Imam Mahdi, ternyata dia bukan orang yang ahli Quran, ya jangan kemudian kita menolak, loh, kenapa Imam Mahdi gak hafal Quran? Kenapa kok Imam Mahdi gak hafal Quran? Ya, ingat ya sahabat yang dirahmati Allah SWT, petunjuk itu semuanya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada orang-orang hamba-hambanya yang dia kehendaki. Bisa jadi Imam Mahdi itu enggak hafal Quran, enggak paham seluruh Al-Quran, tetapi
Allah beri dia petunjuk. Petunjuk dalam hal ini adalah petunjuk jalan yang lurus, ya. Al-Quran jalan yang lurus. Yang kedua, petunjuk memimpin umat Islam. Jadi dia harus memimpin, dia harus mengajak hamba-hamba Allah ini agar mau kembali ke jalan Allah. Itu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ingin mencari Imam Mahdi atau ingin mengenali Imam Mahdi, kenal dari petunjuk yang dia bawa, petunjuknya Al-Quran, mengajak kepada Allah, mengajak kepada zikrullah. Kemudian petunjuk yang dia bawa adalah petunjuk untuk memimpin, mengajak manusia, memimpin umat Islam dalam peperangan dan kepemimpinan. Nah, ini bahasanya apa ya? Perangan. Kesejahteraan gitulah guys. Maksudnya menyejahterakan. Ya kita ganti menyejahterakan bukan minta. Perangan itu dalam rangka untuk kemakmuran. Berangkat dari kata Ammar, bukan saya Ammar. Tapi memakmurkan dunia dengan kedudukannya sebagai khalifah. Tugas khalifah itu memakmurkan dunia. Maka dia akan memimpin umat dalam peperangan untuk kembali memakmurkan dunia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan memimpin dunia, memimpin umat Islam dalam peperangan membinasakan kekafiran dalam rangka memakmurkan kembali dunia bumi ini dengan ketaatan ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka karena itulah peperangan yang dilakukan ini pada akhirnya akan membinasakan kekufuran, akan membinasakan fitnah-fitnah yang dahulunya telah disebut oleh Al-Masih Ad-Dajjal, sehingga barangkali kemungkinan besar karena kekalahan orang-orang kafir itulah yang kemudian menyulut kemarahan Dajjal sehingga Dajjal keluar di masa kepemimpinan Imam Mahdi. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kemakmuran yang terjadi ini semakin menjadikan Dajjal marah, sehingga pada tahun-tahun kemunculan Dajjal, menjelang kemunculan Dajjal, ya, ketika kondisi itu berubah, jadi akan terjadi kemarau seperti itu, maka Allah alam bisawab, Dajjal akan muncul ketika peperangan ini betul-betul meluluh lantakkan dunia. Peperangan itu kemudian benar-benar menghancur luluhkan teknologi. Allah Ta'ala alam. Atau sebelum itu justru akan terjadi peperangan. Jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini petunjuk yang perlu kita kenali. Jadi petunjuk yang dibawa Imam Mahdi adalah petunjuk bahwa dia akan mengajak kita, dia seharusnya mulai mengajak umat untuk menyongsong kepemimpinan, menyongsong yang namanya fase khilafah dalam menjadi nubuwah. Meskipun di awalnya dia tidak mengajak untuk berperang, tapi dia mengajak untuk ini tidak mengajak untuk berperang. Ini mengajak petunjuk untuk memimpin umat Islam. Setelah pertama, ya ini bukan pertama kali. Pertama itu petunjuk, dia mengajak untuk
baiat Imam Mahdi. Setelah itu, setelah dia jadi khilafah, ya ini perangan. Ini pemahaman saya, Allah Ta'ala. Nah, jadi petunjuk Imam Mahdi itu adalah petunjuk yang dimaksudkan untuk memimpin umat Islam. Umat Islam kepada Al-Quran, pada jalan Allah saja yang lurus. Nah, jadi jelas petunjuk apa yang dimaksud ketika kita sudah masuk dalam pembahasan petunjuk memimpin. Maka memimpin untuk kepada baiat ini konsekuensinya adalah memimpin umat atau membangkitkan umat, kesadaran umat untuk menyambut baiat. Dan tidak akan mungkin kita bisa berbaiat kecuali dengan kita hadir di Makkah. Maka karena kita bukan orang Makkah, ya kita harus hijrah. Beda halnya kalau kita orang Makkah, orang Arab, kita nggak perlu hijrah. Maka hijrah, petunjuk hijrah, petunjuk baiat, dan petunjuk untuk mengalahkan musuh-musuhnya, petunjuk untuk mengalahkan kekafiran, kekufuran dalam rangka mendapatkan kemakmuran, keadilan. Karena sesungguhnya keadilan itu adalah ketika tidak ada yang disembah di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kezaliman yang paling besar adalah ketika orang beribadah atau mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kezaliman yang paling besar. Sehingga Allah munculkan Dajjal, orang yang mengaku, manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Itulah puncak kezaliman yang nanti akan dibinasakan oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam. Maka sekali lagi sahabat dirahmati Allah, tegakkan sholat, jauhi kesyirikan, senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan petunjuk, diberikan ilmu, sehingga kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang bisa hijrah dalam rangka membaiat, menolong pemimpin akhir zaman untuk memerangi kekafiran, memerangi kekufuran, memerangi kezaliman, dan memakmurkan dunia dengan Islam dan keadilan Islam. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan sekilas ini bisa memberikan pemahaman kita tentang petunjuk yang selama ini mungkin kita masih bingung. Petunjuk itu banyak. Petunjuk tentang apa? Petunjuk tentang Al-Quran. Petunjuk tentang Al-Quran. Hari ini orang banyak yang baca Qurannya bagus. Hari ini orang banyak yang bacaan Qurannya itu indah. Hari ini banyak orang yang bacaan Al-Qurannya itu baik. Tetapi kenapa? Kenapa tidak banyak di antara mereka yang tergerak untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk ini? Sekali lagi akan muncul. Saya khruju fi akhir zaman. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaqra'una Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Bahkan akan muncul di akhir zaman orang-orang atau pemuda-pemuda yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan, tidak melewati kerongkongannya, batang kerongkongannya, artinya tidak masuk dalam hatinya. Itulah kenapa petunjuk tidak masuk dalam hati ketika Al-Quran tinggal namanya, ketika petunjuk sudah jauh daripada seseorang. Maka sebaik apapun, seindah apapun bacaan Al-Quran, ketika hati tidak bisa memahami apa yang dia baca, maka itu sama saja ibarat dia di bawah, ibarat dia membawa pelita tapi dia sendiri tidak tahu bahwa dia itu
sedang pelita. Ibarat dia berada di dalam kegelapan, dia membawa lilin, dia membawa korek api, tetapi dia tidak mau menyalakan lilinnya, dia tidak mau menyalakan korek apinya, sehingga tetaplah lilin pelita yang dia bawa tidak bisa menerangi jalannya, sehingga dia tidak bisa menempuh jalan kepada kebenaran. Allah Ta'ala alam. Mungkin itu yang hari ini menjadi pembahasan kita tentang petunjuk yang dibawa oleh Imam Mahdi. Lalu kenapa banyak di antara orang-orang yang hafal Quran, ahli Quran itu justru menjadi orang-orang munafik di tubuh umat ini? Silahkan simak video berikutnya. Insya Allah kita akan bahas di video kenapa sedikit ahli Quran yang menjadi pengikut Imam Mahdi, atau bahkan kenapa Imam Mahdi itu bukan seorang ahli Quran yang hafal Quran begitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.